Koras. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari SDN 17359 Hutan Namora, Kecamatan Selawen, mengadakan literasi di setiap hari Kamis, dan di setiap harinya Bapak Ibu guru di kelas menggunakan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Inilah literasi kami yang akan kami tampilkan. Terima kasih. Action. Selamat pagi anak-anak kami. Ya, seperti biasa yang kita lakukan di setiap hari Kamis, kita melakukan Gen5, gerakan literasi dan numerasi. Hari ini juga kita akan melakukan gerakan literasi di kelas ini. Masih ingat kan literasi itu apa? Iya, literasi itu kegiatan mengolah simbol-simbol. Jadi dalam hal ini mengolah simbol-simbol maksudnya termasuk membaca, menulis, kemudian mengaktualisasikan apa yang kamu baca itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya bisa memahami. Nah, sekarang kesempatan ini juga kami berikan untuk anak-anak kami membaca dengan senyap, lalu nanti ceritakan di depan apa yang sudah kamu baca. Untuk itu, sambil membaca kamu melakukan menyimak dengan baik. Paham arti menyimak kan? Paham kan? Membaca sambil memahami apa yang sudah kamu baca, sehingga nanti bisa kamu ceritakan kembali di depan kelas ini. Sudah bisa kita mulai? Sudah. Oke, kami kasih waktu 30 menit untuk membaca bacaannya masing-masing. Lalu nanti secara bergiliran akan kita buat di sini untuk menceritakan kembali. Waktunya bisa kita mulai. Yuk.
adik-adik, saya kira waktunya sudah cukup ya. Sudah bisa untuk menceritakan kembali apa yang sudah kamu baca. Sekarang saya mau bertanya. Siapa yang berani menceritakan kembali apa yang sudah dibaca? Oh ya, kalau gitu karena semua bisa, aku unjuk aja ya. Johannes maju ke depan. Coba, apa judul buku yang mau kamu ceritakan? Cerita tentang piknik. Judulnya Piknik. Menceritakan tentang seseorang yang piknik gitu ya. Yuk, kita dengarkan cerita dari teman kita ya. Kau simak ceritanya dengan bagus. Nanti akan saya tanya, kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita temanmu? Oke, siap mendengar? Siap. Oke, silakan bercerita. Hai teman-teman, aku Yohanes Gulo dari kelas 6 akan menceritakan tentang piknik. Bima dan Rati senang karena kedua orang tua mereka mengizinkan mereka untuk piknik di danau dekat rumah mereka. Pada hari Minggu, mereka mempersiapkan semuanya, mulai dari ember, alat pancing, pancingan, dan tikar untuk mereka duduk. Dan mereka juga mempersiapkan bekal-bekal untuk dibawa mereka. Mereka pun sesampainya di danau, mereka pun duduk dan Bima pun melontarkan pancing yang sudah diberi umpan. Dan di sampingnya Rati bermain-main air. Sesudah agak siang, mereka sudah mulai lelah. Ketika mereka ingin memakan bekal mereka, tiba-tiba joran Bima bergerak-gerak dan Bima segera menggulung tali yang ada tali pancingannya, dan mereka pun bersorak karena mendapat ikan yang besar. Saat mereka melepaskan ikan dari umpannya agar mereka masukkan ke dalam ember. Sesaat mereka ingin makan, mereka terkejut karena makanan mereka sudah habis. Ternyata sesaat mereka berjalan, tanpa mereka sadari, tikus sudah masuk ke dalam bekal mereka. Sampai di situ ceritanya? Ya. Oh iya, oke. Ada yang mau menanggapi apa hikmah dari cerita yang diceritakan oleh temanmu tadi? Wah, kalau gitu si Dandi lah dulu ya, kesempatan kita kasih sama si Dandi. Ayo Dandi, maju dulu ke depan si Dandi. Apa hikmah cerita yang disampaikan oleh temanmu tadi? Kita harus berhati-hati dalam mempersiapkan segala hal. Ada rupanya tadi yang tidak hati-hati. Apa itu? Tentang membawa Oh, ketika mereka mau mengambil ikan, bekalnya ditinggalkan, nggak disiapkan dulu bagus-bagus, disimpan dulu bagus-bagus gitu ya. Sehingga kucing tadi, apa kucingnya? Oh, sehingga tikus mencuri waktu mereka ngambil ikan itu kan. Jadi maksudnya setiap kita itu melakukan kegiatan, hendaknya kita berhati-hati. Tepuk tangan dulu buat kedua teman kita. Oke, saya kasih satu kesempatan lagi buat kita untuk bercerita. Siapa lagi yang mau bercerita? Kalau gitu, hari ini saya kasih lagi untuk si Aurel. Aurel maju ke depan.
Apa judul cerita yang kau baca tadi, Aurel? Putri Bali. Ceritanya tentang apa? Kira-kira gimana tentang Putri Bali? Menceritakan seorang anak perempuan yang sudah berani yang kebanyakan tidak suka baik. Oh iya. Kita dengarkan dulu cerita teman kita ya. Oke, mulai. Ada seorang anak di Bali yang bernama Putri. Dia tinggal di sebuah desa di Ubud. Dia pintar dan suka menolong. Semua warga setempat suka kepadanya. Pada suatu hari, perayaan di pura pun tiba. Dia ikut serta bersama keluarganya merayakan. Putri ikut merayakan dan bersiap-siap untuk pergi ke pura. Dia menggunakan kebaya emas pemberian ibunya. Ibunya menyiapkan sasajan untuk dibawa Putri ke pura. Sasajan terdiri dari buah-buahan dan kue yang tertata rapi. Ibu berpesan kepada Putri agar hati-hati agar sasajan tidak terjatuh. Di perjalanan, Putri bertemu dengan teman baiknya yaitu Sari. Mereka sudah berteman sejak kecil. Putri mengajak Sari untuk bersama-sama ke pura. Sari pun mengangguk dan ikut kepada Putri. Di perjalanan, Sari mengajak Putri agar cepat. Putri mengangguk dan berkata, "Ya, kita akan pergi cepat, tapi hati-hati agar sasajan kita tidak jatuh." Dari keramaian, Sekarang kita akan mendengarkan teman kita untuk membaca tentang sejarah pertumbuhan dan pergerakan nasional. Ada beberapa organisasi, di antaranya salah satunya akan dibacakan oleh temannya. Untuk itu perhatikan dan dengarkan. Kapan organisasi ini didirikan, siapa yang mendirikannya, dan apa tujuannya, nanti akan kita pahami kalau kita mendengarkannya dengan baik. Oke, coba bacakan. 1. Budi Utomo. Budi Utomo lahir dari pertemuan-pertemuan dan diskusi yang sering dilakukan di perpustakaan Stopia oleh beberapa mahasiswa pada tanggal 20 Mei 1908. Para pelajar Stopia Sekolah Kedokteran di Bumi menginginkan Budi Utomo. Di antara pendirinya terdapat orang yang kemudian menjadi pemimpin nasional yang terkenal seperti Raden Soekarno, Tito Mangunkusumo. Lahirin Subiro Husodo. seorang dokter Jawa yang bersama mereka untuk membangkitkan bangsa Jawa. Utomo berarti tinggi atau luhur. Budi Utomo berarti kata-kata dengan arti yang dalam bagi priani Jawa. Kata-kata yang mengacu pada etika yang lebih tinggi. Ini tercermin juga dalam semboyan dan lambang perkumpulan itu. Semboyan Santoso Waspodo Ngajoe Utomo berarti dengan kekuatan dan kecerdasan mencapai keutamaan. Lambang Budi Utomo yang dirancang pada tahun 1917 terdiri dari huruf BO singkatan dari Budi Utomo yang ditembus oleh anak panah bermakna wahyu Tuhan dan dikelilingi bulu yang menjadi lambang masa lalu, masa kini dan masa depan. Juga merupakan lambang perkembangan badania, rohania, dan susila lambang. Susila. Lambang itu bergantung pada kitab pancawarna. Hitam melambangkan keuletan, merah melambangkan keberanian, kuning melambangkan kekayaan, hijau melambangkan kemakmuran, dan putih melambangkan kesucian. Para pelajar tidak mengejar tujuan politik terbuka. Tujuan pertama adalah kemajuan negeri dan bangsa Jawa, terutama melalui perluasan pendidikan barat. Dengan cepat pimpinan Budi Utomo diambil alih oleh beberapa aktenan moderat, antara lain beberapa orang bupati. Beberapa pelajar diantaranya
Budi Utomo mempunyai kira-kira 4.300 anggota di 51 cabang. Sebagian besar 27 cabang ada di wilayah Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Oke, sampai situ dulu. Oke ya. Nah, kalian dengar tadi kan? Ayo, kapan Budi Utomo didirikan? Tepuk tangan. Ya. Tanggal berapa? Mei 1948, benar ya? Oke ya. Terus apa tujuannya Budi Utomo didirikan? Ya. Untuk meningkatkan kemajuan melalui luas pendidikan. Untuk meningkatkan kemajuan melalui perluasan pendidikan barat. Oke, pertanyaan saya, siapa yang mendirikan organisasi ini tadi? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada? Oke, yang mendirikannya ya Raden Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian satu lagi adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, siapa tadi? 3 orang. Dr. Sutomo. Siapa lagi? Dr. Cipto Mangunkusumo. Siapa lagi? Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sudah ingat? Oke, besok-besok kalau ditanya, kapan Budi Utomo berdiri? 20 Mei 1948. Oke, siapa pendirinya? Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Itu saya namanya ini apa? Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Udah ingat? Yuk, ulangi lagi. Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ada yang sudah hafal ya? Ada yang sudah hafal? Ya. Ada mereka bertiga mendirikan organisasi ini, ya kan? Tujuannya untuk meningkatkan kemajuan bangsa melalui perluasan pendidikan barat, karena mereka itu mengencang pendidikan dari yang diberikan oleh kaum kolonial. Ya, dulu. Oke adik-adik, saya kira waktunya sudah cukup ya. Sudah bisa untuk menceritakan kembali apa yang sudah kamu baca. Sekarang saya mau bertanya, siapa yang berani menceritakan kembali apa yang sudah dibaca? Oh ya, kalau gitu karena semua bisa, aku unjuk aja ya. Johannes, maju ke depan. Coba, apa judul buku yang mau kamu ceritakan? Cerita tentang piknik. Judulnya Piknik, menceritakan tentang
seseorang yang piknik gitu ya. Yuk, kita dengarkan cerita dari teman kita ya. Kau simak ceritanya dengan bagus. Nanti akan saya tanya, kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita temanmu. Oke, siap mendengar? Siap. Oke, silakan bercerita. Hai teman-teman, aku Yohanes Bulut dari kelas 6 akan menceritakan tentang piknik. Bima dan Rati senang karena kedua orang tua mereka mengizinkan mereka untuk piknik di danau dekat rumah mereka. Pada hari Minggu, mereka mempersiapkan semuanya, mulai dari ember, alat pancingan, dan tikar untuk mereka duduk. Dan mereka juga mempersiapkan bekal-bekal untuk dibawa mereka. Mereka pun sesampainya di danau, mereka pun duduk dan Bima pun melontarkan pancing yang sudah diberi umpan. Dan di sampingnya Rati bermain-main air. Sesudah agak siang, mereka sudah mulai lelah. Ketika mereka ingin memakan bekal mereka, tiba-tiba joran Bima bergerak-gerak dan Bima segera menggulung tali yang ada tali pancingannya, dan mereka pun bersorak karena mendapat ikan yang besar. Saat mereka melepaskan ikan dari umpannya agar mereka masukkan ke dalam ember. Sesaat mereka ingin makan, mereka terkejut karena makanan mereka sudah habis. Ternyata sesaat mereka berjalan, tanpa mereka sadari, tikus sudah masuk ke dalam bekal mereka. Sampai di situ ceritanya? Iya. Oh iya, oke. Ada yang mau menanggapi apa hikmah dari cerita yang diceritakan oleh temanmu tadi? Kalau gitu si Dandi lah dulu ya, kesempatan kita kasih sama si Dandi. Ayo Dandi, maju dulu ke depan si Dandi. Apa hikmah cerita yang disampaikan oleh temanmu tadi? Kita harus berhati-hati dalam mempersiapkan segala hal. Ada rupanya tadi yang tidak hati-hati. Apa itu? Tentang membawa ketika mereka mau mengambil ikan, bekalnya ditinggalkan, nggak disiapkan dulu bagus-bagus, disimpan dulu bagus-bagus gitu ya, sehingga kucing tadi, apa kucingnya? Sehingga tikus mencuri waktu mereka ngambil ikan itu kan. Jadi maksudnya setiap kita itu melakukan kegiatan, hendaknya kita berhati-hati. Tepuk tangan dulu buat kedua teman kita. Oke, saya kasih satu kesempatan lagi buat kita untuk bercerita. Siapa lagi yang mau bercerita? Kalau gitu, hari ini saya kasih lagi untuk si Aurel. Aurel maju ke depan. Apa judul cerita yang kau baca dari Aurel? Putri Bali. Ceritanya tentang apa? Kira-kira gimana tentang Putri Bali? Oh iya. Kita dengarkan dulu cerita teman kita ya. Oke, mulai. Ada seorang anak di Bali yang bernama Putri. Dia tinggal di sebuah desa di Ubud. Dia pintar dan suka menolong. Semua warga setempat suka kepadanya. Pada suatu hari, perayaan di pura pun tiba. Dia ikut serta bersama keluarganya merayakan. Putri ikut merayakan dan bersiap-siap untuk pergi ke pura. Dia menggunakan kebaya emas pemberian ibunya.
Ibunya menyiapkan sasajan untuk dibawa putri ke pura. Sasajan terdiri dari buah-buahan dan kue yang tertata rapi. Ibu berpesan kepada putri agar hati-hati agar sasajan tidak terjatuh. Di perjalanan, putri bertemu dengan teman baiknya yaitu Sari. Mereka sudah berteman sejak kecil. Putri mengajak Sari untuk bersama-sama ke pura. Sari pun mengangguk dan ikut kepada putri. Di perjalanan, Sari mengajak putri agar cepat. Putri mengangguk dan berkata, "Ya, kita akan pergi cepat, tapi hati-hati agar sasajan kita tidak jatuh." Dari keramaian,